dengan sambutan halus. Ada yang niup telinga aku. Iya. Iya. Kok aku agak takut deh. Udah. Oke guys, kembali lagi di channel AW Horror guys. Oke, kita tutup sampai di sini. Semoga Pak baru buka. Ayo dah. Oke, kali ini kita berada di suatu tempat yang dulu mitosnya, tapi bukan mitos real. Karena kita juga ada tahu beritanya, cuman kita nggak bisa untuk menjelaskan secara detail. Betul. Karena ada sesuatu yang harus dijaga privasi. Jadi tempat ini dulunya tempat terjadi pembuangan mayat. Cuman kita belum tahu di mana mayatnya dibuang. Ya, Di tahun udah puluhan tahun yang lalu itu terjadi. Jadi yang aku dapat juga informasinya dulu nih pinggir jalan, yang andai kata hutan-hutan itu masih lebat, masih hutan lebat, kriminal masih di mana-mana. Jadi terjadi pembunuhan, kayak skenarionya orang itu dibunuh terus digantung, tapi orang itu ingin menghilangkan jejak yang bunuh itu. Jadi makanya digantung, jadi dikira orang bunuh diri, padahal udah dibunuh terus digantung. Dan itu pun mayatnya diketemukan pas sudah membusuk. Pas sudah busuk. Ya udah beberapa lama, udah andai kata dagingnya udah pada hancur lah. Jadi kita di sini bukan untuk menggali informasi itu. Betul. Kita datang sini ingin mengsepil, ingin melihat tempat ini bagaimana keadaannya. Betul. Gitu. Terus energi dan apa yang bisa kita dapat di sini, pengalaman cerita. Di sini mungkin malamnya yang on cuman sedikit. Ada aku, ada Nanda, Gewa, Lana dan Upal. Betul. Ya, itu aja. Jadi menurut Bapak setelah memasuki wilayah ini gimana? Pertama masuk ya biasa, udah agak berapa lama kita agak berdiri tadi, kayak kita menyiapin barang itu udah kayak energinya udah mulai terasa. Ya mungkin kita akan tanya satu-satu karena sini sedikit kan. Ya, okay. Kita akan tanya juga ke Upal, ke Gewa, ke Maulana apa yang dirasakan. Lana, setelah kau masuk ke sini apa yang Anda rasakan? Panas kok. Panas. Upal, tuh kamera hadap ke Upal. Netral, cuma tadi kayak ada panas lewat. Ada yang lewat tiba-tiba. Ya, jadi tempat ini tempat yang andai kata pas kita baru mengonten udah mengeluarkan suatu energi negatifnya. Betul sekali. Biasanya di tempat itu jarang kita temukan kayak gini. Ini padahal tempatnya bisa dibilang segitiga. Kita di simpang tiganya. Simpang tiganya. Oke. Bagaimana keseruan kita malam ini? Jangan lupa like, komen, dan dukung subscribe. terus. Subscribe, like, dan share. Betul sekali. Semoga kita bisa tembus ke 100.000. Biar kami semangat terus buat videonya. Dan kami mau infokan bagi siapapun yang udah andai kata ini sebenarnya udah dikasih tahu dulu sama Epo ya. Cuman aku kasih tahu lagi biar kita nggak ada kesalahpahaman. Jadi buat orang-orang yang udah jarang ikut, kayak udah nggak nampak lagi, itu mereka udah punya kerjaannya masing-masing. Udah mempunyai kesibukannya andai kata. Udah menentukan dia harus kemana. Iya, betul. Gitu. Dan kita tidak bisa memaksakan itu semua. Betul. Intinya kembali lagi ke diri mereka. Ya. Intinya buat kalian jangan lupa sukses terus kalian ya. Oke? Ya.
ke dalam. Dah. Nanti sana aja. Ada mancis. Nggak ada aja. Nggak ada. Udah jelas lah. Oke, mungkin kita ini masuk ke dalam atau di sini aja sih? Agak dalam ya sih. Sudah tahu. Agak maju lah. Agak maju. Maju aja guys, biar seru. Let's go. Ini aja sih. Nah. Sini apa? Oke, kami udah agak maju sedikit dan jantung aku udah mulai agak di letaknya kuat lagi, udah kayak ada yang nobrak. Di sini tempatnya waktu kita masuk ada sambutan yang sulit dirasain. Tapi dengan sambutan halus ada yang niup telinga apa? Iya. Iya. Aku dengar lubang suara dari sebelah itu kan, kanan Pal, kan? kau di mana? Kanan Sini. kan? Kau di sini kan, Pal? Kanan itu kan? Iya, Ya. keras sekali. Ketemu. Aku kok jadi gigil gini anjir. Seram kali di belakang Nanda sama itu muka sosok yang di belakang nih, Nanda sama Lana. Ini 6 kali langkah. Itu muka di sininya itu udah nggak ada daging. Nih, di sini udah nggak ada daging. Jadi di sini aja kulit, terus rongga dekat sininya itu tulang. Ini penuh darah. Itu sosok kalau yang kurasain laki-laki. Ya. Ganasnya seperti laki-laki. Okay? Udah bebelit nih omongan aku. Iya kan? Terus dia nggak ngelihat ke kita, tapi dia yang gini. Kayak maksudnya gimana, Lek? Kok aku agak takut ya? Kenapa anak sih? Woi, Hah? kenapa? Aku tak tahu, kayak agak takut gitu ya. Aku yang kagetnya tadi embusan itu. Iya. Embusan itu Aku gini. kira apa? Kira aku Pal yang ngembus. Oh, Langsung. Pal di situ. Jadi keras. Itu belakang kau apa? enggak itu sana tuh. Coba pelis Pal. Kau kenapa, woi? Sana Pal. Coba lihat. Pal, coba lihat sana, Pal. Hei, Pal. Dia pakai handset. Handset kau tuh lepas. Lepas handset kau satu. Coba center situ. Center sana. Kenapa, woi? Nah, jadi bisikan halus yang aku bilang tadi itu pas aku mau nyampaikan seperti ada tiupan. Aku nggak tahu itu tujuannya apa ya. Cuman mereka datang ke sini. Semutnya banyak. Oh. Andai kata kita yang datang maksudnya. Iya, betul. Itu mereka menerima dengan dingin, dengan baik. Cuman sulit kita rasakan. Betul. Gitu. Yang kurasakan itu. Tapi aku agak sulit mau ngomong, Lek. Aku tak tahu kenapa. Dia sini, apa banyak. Ke situ aja. Semutnya banyak nih, Bang. Kayak mau ngomong tuh kayak bebelit-belit. Iya, betul. Jangan. Jadi kalau yang untuk di sini aku ngerasain ini salah satu pemukiman yang kecil, Iya, kecil. makhluk halus gitu. Cuman tadi mungkin ketika kita masuk ke sini tuh kita tidak permisi. Iya, betul. Gitu. Jadi mereka kayak menegur secara Halus ya? halus. Kalau masuk Permisi. permisi itu permisi. Kayak gitu. Banyak semut sini. Coba kita turun. Mobil. Masih ada. Banyak. Jadi di situ banyak semut. Padahal enak di situ, cuman semutnya yang banyak. Kita cari lokasi yang baik. Iya, agak enak sedikit. Ada tempat lapang nggak? Enggak, cuma jalan stop urusnya. Iya.
Aku ngerasain sesuatu yang agak berbeda ketika kita sampai di sini. Maksudnya berbeda Ini gimana? Itu kayak lebih ke di sini tuh negatif. Hah? Negatif tinggi arah sebelah kanan. Kalau positif di bagian sini. Cuman mereka tidak bergabung dengan jalan. Jadi kayak lingkaran gitu aja mereka. Berarti kita agak jalan ke sini udah di area negatif. Iya, sebelah situ. Karena di sini juga, guys, di depan jalan sana itu kuburan. Iya betul. Kalau siapa itu? Kalau gigit bisa bengkak tuh. Aku Dan kita dekat wilayah persampahan. Iya betul. Kayak namanya aura bau-bau busuk itu disukai dengan sosok-sosok yang Betul. kayak gini negatif. Terus juga auranya makanya dibantu dengan yang bau-bau gini. Jadi mereka lebih itu. Jadi kalian kalau ada yang bau-bau gitu kayak sampah atau apa, itu jangan ditumpuk-tumpuin. Berarti dekat daerah ke sananya ya, Lek, berarti yang udah negatifnya. Ya, yang kurasain ada perempuan Iya. yang dikata kayaknya dia meninggal ini masih gimana lah gitu. Terus perempuan suci, aku dapat bisikan perempuan suci. Kayaknya anak bayi lah. Oh. Ini kalau kita lama-lama di sini, kita akan benturan keras. Karena aku udah dapat memang pandangan atau gambaran dari sebelum kita pergi tadi. Iya. Soalnya memang betul ya, sini aku udah berat kali di leher belakang ini, udah pusing kepala belakang, pusingnya tapi kepala belakang. Iya. Jadi kayak gitu. Jadi kita nih ya mungkin karena pernah terjadi ada pembunuhan yang waktu dulu, jadi itu juga melibatkan suatu energi yang Cukup kuat ya. kuat dan kejam di sini. Jadi kayak nyatu ya. Semut Di mana? banyak kan? Masa sih? Aku aja enggak. Pohon tadi. Semut hitam bang. Di mana? itu dari atas pohon itu. Oke. Kayak Aku ngerasa banyak sosok yang menjauh, nggak tahu kenapa. Sosok-sosok tuh kayak ngelilingin kita, terus jauh. menjauh Tidak mereka, jauh. gitu. Terus menunggu. Tak tahu apa sebab mereka menunggu itu, nggak tahu apa. ini sosok-sosok yang dari mana, Lek? Di daerah sini. Nunggu waktu kita lengah. Kurang tahu juga. Kalau yang aku rasain kita dikelilingi, Iya. terus mereka juga menunggu sesuatu yang datang, bukan kita tapi. Oh. Jadi kita dikelilingi nih. Hmm. Baru kayak orang, jadi sosok ini menjauh kan? Hmm. Baru ada yang ditunggu tapi bukan kita. Iya. Bukan. Mungkin dari teman-temannya tak? Iya, kayak salah Biar satu dia lihat kita gitu. Peningginya. ketua atau peningginya yang ditunggu mereka. Tapi sebenarnya peningginya bisa hadir kapan aja. Apa yang kau rasain? Ada yang jalan tadi aku ngerasain suara semak dipijak Iya. sebelah situ. Kayaknya mereka memang nggak suka dengan kita. Iya, betul. Karena sebelum langkah kaki berjalan itu ada yang nampar arah sebelah kanan aku. Nampar maksudnya gimana? Nampar aku. Cuman alhamdulillahnya masih Ngetar. tertangkis. Kayak nampar tamparan untuk suruh kita Apa dia yang kalau dia bantuin? Nggak bisa, harus satu. Yang ingin kami ingin mencari pengalaman di sini, cerita. Kami tidak ingin mengganggu. Tidak bisa, kenapa? Kamu di situ aja. Nggak usah kemana-mana. Jika kami selesai, kami akan pulang. Jangan mencari masalah. Kami nggak ada ingin mencari masalah sama kalian. Mohon maaf sebelumnya. Kamu yang dari mana nih? Sebelah sana? Belakang sana. Belakang. Kenapa? Di sini Tak- wilayahku juga. Oh, wilayahmu juga. Ada berapa golongan kamu di sana? Banyak. Banyak. Bisa Banyak golonganku. banyak. Jadi ada Ada 5 juga ada 5 juga. yang jadi
yang jadi. Oh, ada 5 juga yang jadi. Oh, berarti kamu peninggi nih. Oh. Kami nggak ingin mengganggu kalian di sini. Kami ingin mencari cerita di sini. Diriku tidak suka kedatangan kalian. Oh, tidak suka ya. Tidak sukanya gimana? Kalian tidak suka. Kenapa? Kamu mau kemana? Bawa saja. Nggak bisa. Buat apa kamu bawa? Terus ke teman kami. Enggak bisa kalau itu. Itu kakek yang aku bisa bilang itu kakek Kakek. tadi kayaknya. Yang gitu, yang meremehin itu ya. Yang aku bilang pertama awal sama Iya, kalian. ngerti. Ada sosok kakek orang tua. Orang tua. Suara orang tua yang seperti dia Ngeremehkan. itu ngeremehkan kita. Iya, ngerti. Datangnya ngapain? Nggak ada tujuan ngapain? Itu anggapan dia. Hmm. Makanya dia tadi mau ke sana. Terus dia tuh ada yang mau dia ambil dari kita. Mungkin suatu entah apa. Ada keistimewaan yang pengen diambil terus dia gunain juga gitu. Jadi pas itu pun kayak nyambar ke aku gitu. Jadi aku ambil. Tadi itu kayak dia tuh ingin bawa aku, Ya tahu. terus ingin buat aku itu mati Iya. sampai jadi tengkorak. Terus di sebelah sana. Entah apa. Jadi kayak aku pengen dibawa terus didudukkan. Dan mereka ingin aku itu mati di tempat itu. Terus biar aja sampai tengkorak bersih. Oh. Gitu. Kayak jadi kayak jadi bahan ritual gitu. Iya kayak mereka menginginkan itu gitu. Tadi pun waktu dia masuk udah ada yang backup, semuanya udah backup gitu. Oh, Di belakang Gewa tadi udah ada yang sosok berjubah putih yang besar yang juga ngebantu. Soalnya tadi memang agak nyambar ke aku juga, tapi aku tahan. Iya, karena memang energi dia. Iya. Dan dia bilang tadi ada 5 sosok, kayak bisa dibilang panglima tempurnya. 5 sosok yang aku dapat setelah dia keluar itu kayak yang kurasain sedikit pandangan 5 makhluk yang dia pegang Dia pegang. dan itu berhasil dia tundukin seperti anak buah. Terus mereka diletak untuk jaga gerbang sana, Oh, ada gerbang berarti. gerbang situ. Jadi nggak ada yang mengganggu. Tapi memang hawanya semakin Ya. Memang gila guys tempatnya. tempatnya memang aduh. Aku Apa yang dia ingin bawa tadi tuh apa itu tempat orang itu digantung. tempat orang itu digantung. Jadi dia ingin terjadi seperti itu lagi. Oh. Kayaknya sih. Entah itu lokasinya tapi aku ngerasa di situ. Ujung sana. Kayak tumbal gitu ya. Aku tak tahu kenapa aku susah nak ngomong aku nih. Iya, karena mereka banyak yang ingin masuk. Kayak mau ngomong tuh patah-patah, bingung. Kayak apa yang mau aku tanyain. Jadi kayak bingung sendiri ya aku jadinya. Aku masih cari sosok yang suci tadi. Maksudnya kenapa dia dibilang suci? Ya kayaknya anak bayi lah. Maksudnya kok dapat bisikan gitu atau pandangan? Pandangan, omongan juga dapat. Oh, suci gitu. Iya. Ada sosok kejam yang udah mau datang. Sosok kejam lah. Bisa kau jelasin gimana sosok kejam? Sosok kejam tuh aku dapat dari salah satu pocong yang di situ. Salah satu pocong. Kita ngomongin salah satu sosok suci. Ya. Ada yang datang. Ada yang datang. Terus pocong itu pengen maksudnya biar aku aja yang nyampaikan ke kalian sosok suci itu siapa. Mungkin yang betul dibilang Lana tadi anak bayi. Cuman pas kita mau ngambil informasi dengan sosok pocong ini tiba-tiba Kakek itu. kasihannya nanti di pocongnya karena ada sosok kejam yang akan menyambar nanti. Oh. Jadi kayak sosok pocong ini tahu tentang si suci ini. Iya.
Baru ada yang di belakangnya lagi yang tidak suka. Kalau misalnya sosok ini yang dibicarakan gitu. Ini kita harus permisi. Mohon maaf sebelumnya. Jadi langsung dia disembunyikan sama mereka. Mereka menginginkan anak itu. Ini sosok suci maksudnya gimana ya? Mohon maaf sebelumnya kalau saya boleh tahu. Dapat ya? Jadi tuh kayak aku nggak suruh dia yang jelasin, cuman kasih pandangan. Jadi kayak ada orang, antara ini mungkin nafsu dia menumbalkan dirinya. Kayak orang ini ketemu sama orang pintar. Ya. Dulunya. Ya. Terus orang pintar ini, jadi pendekatan atau apa yang mereka jalanin itu kayak berlebihan. Oh. Jadi melibatkan stresnya wanita tersebut. Gara-gara. Terus apa ya? Kayak 2 manusia atau 3 manusia yang datang ke orang pintar meminta suatu pertolongan atau meminta bantu. Terus dia itu kayak terlalu dekat dan dalam Sama si orang pintar ini. ya. Terus jadilah tumbalnya apa yang mereka ini Ngerti. anak itu. Ngerti. Jadi ada perempuan hamil, anak yang perempuan hamil itu jadi tumbalnya. Karenanya sebenarnya perempuan itu pun nggak nyangka kenapa sih si mbah ataupun si orang tua ini, orang pintar ini kok mulai aneh gitu. Rupanya dia, orang pintar ini, ingin menambah keilmuannya terus dengan suatu tumbal ya tadi. Karena kenapa si perempuan udah pernah minta tolong, terus udah juga perempuan ini kasih kayak asam garam, cuman udah dekat kayak saudara. Jadi yang orang pintarnya kayak ngerasa, kau dulu pernah saya bantu ya, nggak apa-apa lah kalau aku juga menumbalkan anak yang dia kandung. Lagi pula pun dia nggak bakalan tahu juga gitu. Jadi kayak bapak angkat menumbalkan anak angkatnya gitu. Agak berbelit semua, kalian paham lah. Iya, ngerti. Gitu. Dan ini aku panas sekali badan aku. Panas itu. Jadi anak bayi itu disembunyikan sama sosok-sosok itu, sosok-sosok negatif si dukun. Dan dukunnya pun sudah almarhum kalau nggak salah. Ini kejadian dalam. Tapi ada penerus ilmunya dan tinggal di sini. Pantas aku ngerasa banyak orang-orang atau sosok-sosok yang mati tidak wajar di area sini. Apalagi di bagian sini Jalan. iya gitu. Jadi ini kan tepi jalan, karena di sini ada persekutuan antara manusia dan jin. Dan dari alam sini juga. Cuman masalahnya persekutuan itu melibatkan energi negatif dengan syarat manusia itu mengasih suatu tumbal atau persembahan atau menyembah dia gitu. Jadi jin yang di dekat-dekat area sini tuh kayak lebih ke ini, bangkang dia. Tenang, kita bisa menembus dimensi manusia karena kita udah ada yang nyembah kita gitu. Dan pembalasan nanti, kenapa mereka bisa seenaknya, kenapa Tuhan mengasihi mereka suka-suka ya, namanya Tuhan kan ada kan balasannya ketika di akhirat nanti. Betul. Jadi biarkan aja suka-suka gitu. Berarti karena kita mati juga kan, maksudnya nggak tahu. Iya betul. Dan bumi ini pun kita nggak tahu bertahannya. Jadi kayak banyak orang yang makhluk ataupun manusia melakukan suatu hal yang suka-suka, cuman ingat balasannya pasti ada. Jadi dia kayak menumbalkan yang sosok kecelakaan yang tidak wajar gitu ya. Jadi kayak ini ku kasih, aku nggak ada lagi, kayak aku tuh nggak ada lagi jin. Ini kayak si dukun tuh ngomong, aku tuh nggak ada lagi jin. Apa yang mau aku kasih? Karena si dukun udah melampaui kodratnya manusia, si jin juga melampaui kodratnya manusia, perjanjian, persekutuan. Jadi si dukun menyarankan
bahayakan aja siapapun yang Oh, ada kayak lewat di tempat kalian. jadi kayak Aku hanya mengasih suatu persembahan yang sesanggupnya aku, gitu. kok aku lihat mata merah ya daerah belakang. Iya iya bang. Ada kamera. Iya kan? Nah, tengoknya nanti. Permisi. Kenapa? Kenapa mukanya? Permisi. Bisa kita berbicara? Bisa berbicara? Makan. Kenapa? Makan. Nih aku kurang jelas ya dia. Ini dia nggak jelas. Jadi waktu kita bercakap tadi itu ada sosok yang menjelaskan. Dia masuk, Ya. cuman sulit untuk menjelaskan. Ya ngerti. Makanya Jadi- aku agak bingung tadi. Badan dia berdarah semua. Hmm. Dan ada yang ngebuat dia sampai kayak gitu. Dia kecelakaan ataupun dia terjadi seperti itu, ada yang ngebuat dia, dan yang ngebuat dia itu disuruh sama orang dan dikasih kayak makan gitu. Ini ceritanya kita harus pahami dengan perasaan. Iya, jangan pakai logika. Betul, Logika boleh, cuman jangan logika aja. Jadi sambungin. Karena sorry, ini aku ngejelasinnya agak berbelit karena kita berada di situasi di mana makhluk itu berkumpul. Iya. Gitu. Dia kecelakaan itu nggak wajar berarti. Nggak wajar. Dia seperti melihat ada yang melintas di jalan. Ngerti. Jadi kayak ada gangguan. Jadi Wawan mungkin agak disuruh mundur sosok-sosok yang negatif ingin menyerang kita atau mengganggu gini. Ada orang berhenti. Mohon maaf nih sebenarnya. Itu kenapa? Ada yang ingin mengganggu? Ada atau- serangan guys, ada serangan. Karena udah banyak kali yang numpuk, jadi pendamping terpaksa dihadirkan. Kok ada yang jongkok? Hmm. Tadi. Iya kan? Iya. Itu kan? Iya. Aduh. Sama-sama bang. Bang ya. Mata merah jelas kan bang bilang. Jelas kan? Udah masuk di sini. Cuman aku baru tanya pas abang bilang itu. Berarti memang betul yang di kamera ini. Di mana mata merah? Ini di kamera. Ada ya? Di kamera aku lihat itu, baru abang tiba-tiba bilang kayak ada mata merah belakang. Kayak betul kayak belakang kamera ini. Kalau manca. On aja. Ada banyak sosok-sosok yang ingin mengganggu ya, menyerang. Di sini tadi Pak, jongkok sini. Iya, jongkok situ. Jongkok orang semua. Sama lah kayak aku tadi ngeliat. Ada ini. Sosok yang tadi. Sosok nenek-nenek. Dia bungkuk. Aku kira tadi orang ini apa Ada orang kan? Iya. Aku tengok Gini ya jongkoknya. kayak dengan kita. Jadi di sini guys, energinya banyak. Kalau aku sendiri nggak sanggup untuk menetralkan atau bahasa bakunya membersihkan, menolong mereka. Dan semuanya di sini kita membutuhkan ketulusan kita agar Bisa membantu mereka. yang dikunci Kita bisa bebaskan. di bagian sini semuanya seluruhnya. Bebaskan. Iya. Ini aku ngomong kayak gini aja ada yang mau mukul lagi kepala belakang lagi. Ada sosok tangan besar segini tangannya tuh. Kurang ajar kali. Dia pakai gelang perak kalau nggak salah. Ngerti. Terus tangannya aja sosoknya nggak tahu di mana.
Jadi dia mau ngantam otak kanan aku sebelah Oh, sini. berarti dia ingin dikirimnya tangannya ya lah. Berarti besar ya. besar. Jadi aku dapat pandangannya. Kenapa aku bisa dapat? Karena dari pendamping yang berkata, Kok bilang kepala kanan, sini aku pula tiba-tiba sakit. jadi guys, sistem pendamping teman halus, bisa dibilang teman halus. Di saat kita melakukan suatu penelusuran, mereka tidak menunjukkan wujudnya kalau tidak masalah genting. Jadi kalau udah masalah genting ini mereka menunjukkan ataupun pelan-pelan. Ini siapa pakai parfum? Kupal. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kalian sangka kan kami penelusuran dari awal pendamping itu udah terlihat. Itu sebenarnya mereka belum mau memperlihatkan diri. Tapi kalau udah kayak gini, Udah genting kali ya. Udah kayak baru mereka keluar. Ada yang video Pak. Hah? Ada yang debu. ini pun dada aku sudah semakin. Boleh kalau memang jika Nanda ada sosok yang nyangkut atau ingin berbicara dengan kita, karena aku dari tadi juga udah on, saking ini pada minta bantu, cuman minta bantu dengan harapan, tidak dengan teriakan. Permisi. Bisa kita berbicara sebentar? Nah, sebelumnya kamu nih yang dari mana? Dari sana udah berapa lama? Ada yang ingin diceritakan? Tolong kami. Kenapa? Kami hampir disiksa. Disiksa seperti, mau disiksa seperti apa? Dijadikan budak. Insya Allah kami bantu jika kami bisa. Iya, insya Allah. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Cepat pergi dari sini. Kenapa? Kenapa? Yang akan datang ke sini. Jika kami selesai, pasti kami akan pergi dari tempat ini. Ada lagi yang ingin kamu sampaikan? Ya udah, terima kasih. Selamat malam. Jadi kita ada sosok yang ini berhasil untuk kabur atau berhasil untuk mencari celah masuk dari ramainya sosok di sini ke raga kita. Jadi apa yang disampaikan tadi? Jadi dia cuman minta tolong satu, dan dia kayak suruh kita pergi karena akan ada yang datang ke sini. Itu aja. Karena memang jadi pemimpinnya itu tidak seperti pemimpin yang biasanya yang langsung hadir gitu. Yang bagian belakang sini, yang aku bilang yang ada persekutuan antara manusia dan jin. Tapi dia menyuruh beberapa pasukan, ramai pasukan. Cuman karena kita mengunci gerbang nih, maksudnya aktivitas mereka ketika masuk udah kena sadap gitu, secara diam-diam. Jadi mereka masih bingung kenapa mereka nggak bisa masuk ke lingkaran kita, ada pemagaran gitu. Jadi mereka masih ketahan ya. Boleh engkau kalau mau ini, ada yang ini baru kita ini tutup kan, kita doain. Bisa kok. Jadi Nanda dari tadi ada yang nyangkut, terkoneksi dengan sosok yang memancing naluri dia, menantang dia.
Dan bawa ke belakang. Permisi. Apa? Apa? Iya, kami akan pergi setelah kami selesai. Ya, kami akan pergi ya. Ya udah, kalau kami mengacau kami minta maaf. Kami minta maaf kalau kami mengacau. Ya, kami akan pergi dari sini setelah kami selesai. Sekarang? Ya, bentar lagi kami. Ya, kalau kamu mau kami pergi, kamu boleh keluar dari teman kami. Kamu yang dari mana? Kenapa kamu ngotot kali mau masuk ke raga teman saya? Kenapa? Ya udah, saya minta maaf. Kalau memang kalian merasa terganggu, saya minta maaf dan kami semua minta maaf. Ada yang ingin disampaikan lagi? Ya sudah. Sudahlah, hadir. Kamu cukup memagari, jangan biar aja mereka, cukup dipagari. Kamu hadir cuman untuk mementalkan atau mengeluarkan sosok yang datang tadi. Ya, sekarang kakek boleh keluar. Waalaikumsalam. Oke guys, jadi ini sosok udah pada rame. Semut itu. Jangan lagi sedikit. Taruh aja. Jadi merah ya? Apa? Apa ya, Pak? Iya. Kenapa? Langit merah. Jadi Akhirnya cuma aku aja tadi anjir. tadi sosok yang datang itu sebenarnya ingin mencari ribut dengan kita. Iya. Dia menyalurkan naluri dia untuk datang ke sini, ingin mengacau. Itu kalau nggak salah di dalam aku ngontak tadi itu dia sambungan dari penguasa yang tadi, gitu. Penguasa yang bersekutu tadi. Jadi kayaknya di sini kita nggak bisa untuk terlalu lama, karena intinya kita bantu dan doakan aja dengan tulus. Iya. Semoga mereka bisa terlepas semua. Gitu. Dan juga tempatnya di segitiga atau persimpangan ini ya segini aja, cuman banyak menyimpan suatu misteri yang mengganjal, dan kita mungkin alhamdulillahnya dapat kayaknya dari pandangan tadi membongkar situasi itu. Gitu. Banyak semut guys. Iya, agak mundur lah sedikit. Kayak sama dah. Kira tapi kayak gelap ini pandangan lu. Banyak semut. Semut. Ya ginilah guys. Jadi setiap tempat terkadang menyimpan suatu yang ada yang bisa dibuka, ada yang tidak bisa dibuka. Kenapa Bang pakai lampu hijau? Karena ada sesuatu kabar, jangan terlalu terang. Karena itu bisa kayak lebih ke membuat mereka gampang untuk kayak nyerang Oh, gitu.
Jadi kayak lebih ke kita agak redupkan dengan ganti cahaya. Tapi nggak mungkin, sebenarnya bagusnya matikan. Karena cuman kita nggak ada seperti infrared. Jadi lampu yang redup aja. Berarti Rek kayak ada menyampaikan gitu ya. Tapi memang suasananya kali. Yang kau dapat tadi apa? Oh sudah ramai kali anjir. Dekat dari sebelah sini dah. Iya. Karena memang sambungan deh mereka dari sana. Iya, kayak nunggu gitu. Terus apa lagi? Iya kayak dia masuk nih satu, kayak mau ngacau. Nanti kalau agak kita lengah sedikit, langsung masuk tiba-tiba gitu. Kenapa Rek? Kenapa? Aku ngerasa ada yang narik. Dari sebelah. Ini kayak aku ditarik segitiga. Guys, jadi tadi Garang masuk untuk menyampaikan bagi yang positif, tenangkan perasaan, maksudnya kalian jangan terlalu takut. Ya maksudnya dengan rasa takut itu mungkin mereka yang di sini kayak kita ini nggak bisa bantu, gitu. Jadi kita tutup sampai di sini. Karena cuaca juga Cuaca udah hujan. Intinya juga kita doain dengan tulus. Pengalamannya itu guys. Jadi gini, pesan aku yang ku dapat dari tempat ini, kalian jangan terlalu cepat berharap dengan makhluk. Betul. Gitu. Jikapun dia bisa bantu karena izin Tuhan, tapi jangan kalian anggap dia salah satu manusia ataupun orang yang andai kata suci dan bisa bantu kalian terus. Nggak bisa gitu. Jadi intinya apapun yang kalian inginkan itu semua ada di tangan Tuhan, cuman pakai perantara. Dan jangan terlalu berlebihan. Jika manusia itu bisa karena izin Tuhan. Betul. Itu aja ya. Jadi mohon maaf nih Rek, sebelumnya. Tadi yang kau bilang kayak narik itu gimana? Itu karena dia tahu kita nak pergi, jadi serang segitiga. Kayak menantang loh ya. Segitiga. Nantang langsung. Tantang lagi dia. Datang. Jadi ada beberapa pasukan khusus yang Datang ya. narik. Ya udah, kita doain, kita tulus doainnya, berharap mereka bisa lepas. Amin. Oke, mungkin di penulisan kali ini cukup sampai situ aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Segitu aja. Bye bye. Subscribe, like, komen, apalagi. Bye bye. Ya.